Pertama, kita login sebagai user admin. Baik, setelah kita masuk sebagai user admin, maka akan tampak tampilan seperti ini. Langkah yang pertama adalah kita setting terlebih dahulu pengaturan akademik. Klik pengaturan, kemudian akademik. Nah, di sini bisa kita atur komponen nilai. Nah, bisa nanti disesuaikan saja karena di sini bisa diedit. Bisa ditulis sebagai imtihan syahri 1, imtihan syahri 2, atau imtihan fasli, atau nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Misalnya ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa nanti disesuaikan juga bobot nilainya. Maksimal adalah 100% bobot nilai. Tidak bisa lebih dari 100 nilai, atau tidak bisa lebih dari 100% atau kurang dari 100%. Kemudian kita juga bisa set KKM globalnya di sini. KKM global bisa 70 atau selain dari itu. Kemudian bisa kita tampilkan sebagai opsi ranking atau tidak ditampilkan. Bahasa rapor juga bisa disesuaikan Arab, bilingual, atau bahasa Indonesia saja. Kemudian konversi nilai dari 90 menjadi predikat mumtaz atau dengan keterangan latinnya. Bisa disesuaikan warnanya dan juga minimal maksimalnya berapa. Kemudian juga jangan lupa bisa ditentukan KKM untuk tiap mapel. Tiap mapel bisa ditentukan KKM-nya, bisa seragam atau berbeda-beda. Jika sudah selesai setupnya, tinggal disimpan seluruh pengaturan yang ada. Baik. Jika sudah selesai di setup pengaturan akademik, langkah berikutnya adalah kita input nilai. Input nilai itu pertama kita input data santri terlebih dahulu. Akan tapi sebelum kita input data santri, kita harus membuat halakoh atau kelas lebih dahulu. Kita siapkan halakoh atau kelasnya sebagai wadahnya. Caranya adalah kita klik tambah halakoh, kemudian tulis nama kelas di sini. Ini wajib diisi nama kelas, misalnya kelas 7, kelas 8, atau yang tadi seperti kita contohkan Al-Miftah, Arabiah, dan lain sebagainya. Kemudian tingkatnya, tingkat 1, 2, dan seterusnya. Tahun ajaran, semesternya ganjil atau genap. Kemudian kapasitas siswanya ini maksimal kapasitas siswa, dan wali kelas pun hanya opsional. Jika sudah selesai, bisa kita simpan data kelas. Baik, jika sudah membuat halakoh atau kelas sebagai wadahnya, langkah berikutnya adalah kita input data santri. Akan tapi terlebih dahulu kita download template-nya. Nanti jika sudah download template, maka akan muncul seperti ini. Baik, ini tampilan untuk template yang sudah di-download. Nanti untuk mengisi datanya, biarkan nomor 1 diisi seperti ini. Jadi ada isian memang sudah dari sistemnya. Adapun nanti teman-teman yang ingin mengisi data santrinya dimulai dari kolom nomor 3 dari atas atau baris kedua. Jadi biarkan yang pertama sudah ada dari sistem terlebih dahulu. Tinggal di paste atau diisi sesuai dengan data kelas yang tadi sudah dibuat. Yang tulisan yang berwarna merah ini wajib untuk diisi. Berarti di tabel ini yang wajib diisi adalah nama, kemudian gender. Adapun nomor induk dan NIS, tempat lahir, tanggal lahir, ini opsional. Kemudian juga bisa ditulis kelas atau halakoh di sini. Misalnya kelas 7, kelas 8, atau bisa kelas dengan nama seperti halnya tadi punya Al-Bahja, Al-Miftah, Idat, dan lain sebagainya. Contohnya di sini sudah kita tulis nama-nama beberapa santri. Untuk halakoh atau kelasnya adalah Al-Miftah Blatar. Sedikit revisi teman-teman, tadi di template awalnya adalah di sini ada kelas atau halakoh. Nah, karena sistem yang ada di aplikasinya adalah tulisannya halakoh, maka kita sesuaikan dengan sistem. Jadi tulisan yang ada di table Excelnya kita ganti menjadi halakoh saja. Jangan kelas garis miring halakoh, tulis saja halakoh karena sistem membacanya hanya halakoh. Baik, jika sudah selesai maka kita bisa tutup.
Berikutnya kita kembali ke halaman aplikasi. Kita import atau input data santri Al-Miftah Blatter tadi. Klik import, kemudian pilih file Excel, kemudian kita pilih ini yang tadi sudah kita tulis di file Excel, kita upload. Nah, kalau berhasil akan begini tampilannya. Valid, tidak ada yang error, tidak ada yang warning. Kalau sudah semua oke, tinggal kita import data yang valid. Baik, selesai, masuk ke sini. Coba kita lihat Al-Miftah Blatter. Baik, sudah masuk nama-nama mereka. Sekali lagi, sebelum kita input data santri, kita harus membuat halakohnya terlebih dahulu. Jadi langkahnya kita buat halakoh atau kelas sebagai wadahnya, lalu kemudian kita isi nama-nama mereka di template yang sudah disediakan. Baru prosesnya adalah input data santri di sini. Seperti itu. Baik, berikutnya adalah kita ingin menginput nilai mereka. Ini kan masih kosong, ya, masih kosong. Maka sebelum kita import nilai, langkah yang harus sahabat lakukan adalah jangan lupa isi kitab atau mapel terlebih dahulu. Nah, karena tadi sudah ada beberapa kelas atau halakoh di tingkat yang sama, jadi di sini sudah kami tulis kitab mereka. Nanti misalnya masih kosong bisa ditambahkan secara manual. Caranya adalah klik tambah kitab atau mapel, kemudian yang ada bintang merah ini wajib diisi. Tulis nama pelajarannya, misalnya nahwu, shorof, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa tulis jenjangnya, misalnya tadi Al-Miftah kelas 7 dan tingkat. Ini harus dipilih tingkatnya, tingkat berapa biar disesuaikan. Kemudian kode mapel ini opsional. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Baik, nah nanti kita langsung masuk ke menu nilai, pilih halakoh. Nah, klik mapel yang ingin diinput nilainya, misalnya nahwu. Nah, karena anak-anak Al-Miftah Blatter ini masih belum diinput nilai, maka tampilannya masih kosong. Jadi seperti itu. Nah, ini klik nahwu, misalnya pelajaran lain kita ubah, misalnya imla atau misalnya akhlak dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan tahun ajaran dan semesternya. Kita ingin input nilai semester apa? Jika ganjil maka klik ganjil, jika genap maka di sini pilih genap. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara import nilainya? Mapel sudah ada, kelas sudah ada, tapi nilai masih kosong. Caranya adalah klik import nilai, kemudian download template terlebih dahulu, template Excelnya. Kita download seperti tadi. Baik, berikutnya adalah kita input nilainya di template yang sudah tadi kita download. Jangan lupa nanti untuk namanya di rename ya. Di rename jangan dengan nama yang masih dari download. Karena di download ini namanya masih template. Jadi biar nggak bingung nanti karena kelasnya banyak, mampelnya banyak, harus kita rename. Misalnya tadi data santri kita ganti menjadi santri Al-Miftah Blatter. Kemudian tadi template nilai, tadi karena nilainya adalah kita ingin input nilai akhlak, maka kita gak rename nilai akhlak Al-Miftah Blatter. Coba kita buka. Nah, ini sudah diisi ya. Sudah diisi. Nah, ini template. Jadi harus disesuaikan dengan sistem yang tadi. Jadi yang sistem tadi membacanya Imtihan Syahri 2, Syahri 1 dan Fasli. Harus seperti ini tulisannya. Sekali lagi, untuk pengisian data adalah di baris ketiga, di kolom ketiga. Biarkan yang pertama ini nggak akan masuk ke sistem, yang masuk adalah dari sini. Mata pelajaran kita sesuaikan, karena kita ingin menginput mapel akhlak, kita tulis akhlak. Baik, ini nilai yang sudah masuk. Coba kita tutup terlebih dahulu. Kita kembali ke sini, ke halaman aplikasi. Tadi sudah ada ya, sudah dimasukkan ke Excel template nilainya. Coba sekarang kita import nilainya. Klik import, kemudian pilih file Excel, lalu kita pilih ini, nilai akhlak Al-Miftah Blatter. Kita upload. Nah, berhasil. Ini jika berhasil seperti ini tampilannya. 23 valid, 0 yang error, dan juga warningnya 0. Lalu kita import data. Baik, misalnya semua nilai sudah kita input, kita cek kembali. Nahwu sudah masuk, kemudian imla sudah masuk, dan seterusnya. Sekarang langkah berikutnya adalah kita generate raport. Kita klik e-raport, kemudian sesuaikan tahun ajaran dan semester. Jangan lupa
Tadi kan yang kita input adalah semester ganjil kan. Nah, semester ganjil, maka yang di sini juga semester ganjil. Klik generate, kemudian kita pilih kelas Al-Bahjah Blatter, lalu mulai generate. Nah, sudah selesai. Jadi kita cek kembali Muhammad Wildan. Nah, tuh, jadi sudah masuk semua nilainya dan ada predikat atau takdirnya, mumtaz, 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 mumtaz. Ada rata-ratanya dan ada peringkatnya. Ada peringkat. Ini bisa dicetak, langsung dicetak PDF begitu. Selesai sudah untuk generate raport. Nah, di sini ada keterangan ini untuk catatan. Misalnya tingkatkan belajarmu dan seterusnya, tingkatkan akhlakmu, banyakkan khidmahmu dan lain sebagainya, bisa kita tambahkan di sini. Seperti itu untuk general. Jadi sudah selesai. Itu proses dari mulai input santri sampai dengan generate nilai di rapor.